peserta didik yang tidak kos juga kan mendapat perlakuan yang sama. Semua ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu, mungkin ya bisa saja kami akan mengadukan saksi tersebut ke Polda. Tadi sebenarnya saksi itu kos di tempat saya itu dengan sukarela. Kan ada bukti tadi chat. Bukti chat bahwa saya menanyakan kalau dia masih mau kos silakan, kalau sendak kembalikan kunci. Tapi di persidangan dia bicara lain, dia bilang saya dipaksa. Dan itu terbukti bahwa banyak peserta didik yang tidak kos juga kan mendapat perlakuan yang sama. Semua ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu, mungkin ya bisa saja kami akan mengadukan saksi tersebut ke Polda. Terima kasih. Terkait untuk pembayaran apa yang kendaraan itu? Pembayaran itu sebenarnya kan saya sudah memberikan, makanya saya mengkonfirmasi kepada sopir. Karena saya memberikan sejumlah uang kepada sopir tersebut sebenarnya. Nah, saya selalu tergantung sopir, kalau sudah habis duit dia minta lagi. Tapi ternyata ada juga pembayaran dari pihak presiden, dan saya selalu mengingatkan bahwa uang kendaraan untuk tidak boleh lagi, karena itu sudah diingatkan pada saat rapat bagian, dan saya juga mengingatkan kepada semua residen bahwa tidak boleh lagi hal seperti itu. Tapi kenyataannya, makanya dia itu 2022-2023 itu sebelum adanya instruksi menteri dan sosialisasi perundungan. Dan itu semuanya sebenarnya kita tahu bersama lah. Itu semuanya karena di kedutaan itu ada rasa gotong royong. Jadi saya pikir itu dengan sukarela yang dulu. Tapi sejak ada instruksi menteri saya sudah mengingatkan kembali. Dan itu dari ketua bagian, ketua jurusan juga sudah mengingatkan. Dan tadi kan saksi sudah bilang bahwa saya tidak memaksa, tidak menyuruh. Ternyata itu oforan dari senior. Mungkin mereka mau cari muka ya kepada dosen. Jadi mau kayak cari kedekatan sehingga mereka, tapi itu di offer. Nah, yang kena perundungan harusnya senior, bukan saya. Karena senior kan yang menyuruh. Bukan saya. Nah, tapi ya itulah diputar balikan. Dan kita sudah dengar tadi dari tim investigasi, mereka tidak ada rekomendasi sanksi. Tidak ada rekomendasi sanksi, dan apalagi sanksi berat. Mereka cuma menyodorkan fakta seperti itu. Dan kita tahu kalau memang ada terbukti perundungan kan ada peringatan 1, 2, 3 yang tidak dilakukan sesuai prosedur. Jadi seperti itu. Makanya saya juga kurang karena dari awal prinsipal saja dari pihak sebelah itu nggak berani datang. Dan saya sudah melaporkan sampai ke kementerian, adiknya prinsipal itu seharusnya melakukan perundungan. Tapi buktinya dari tim investigasi tidak ada laporan, yang justru ada laporan dari saya. Jadi ada tebang pilih. Terima kasih. Dok, katanya mau ke Polda, laporan ke apa? Nah itu tadi saksi bilang itu saya menyuruh, padahal ada bukti chat yang sudah dikonfirmasi ke saksi bahwa itu bukan dipaksa, saya menawarkan. Kalau sudah tidak mau kos, kembalikan saja kuncinya. Dan itu akan dilaporkan atau gimana? Ya itu kita lihat akan dengan pengacara bagaimana akan dilaporkan. Saksi yang pertama ya, Ketua Satgas, prinsipnya dalam hasil pemeriksaan daripada Satgas itu, yang pertama itu tidak ada klarifikasi dari si penggugat, yang seharusnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, katakan saja begitu, ada 9 tadi residen yang diperiksa, lalu yang diperiksa sebetulnya seharusnya harus dilakukan klarifikasi apakah benar apa yang diperoleh saksi-saksi yang memberikan keterangan itu. Tadi ditanyakan apakah ada 9 residen yang memberikan keterangan, apakah mereka mau memberikan keterangan bahwa yang menyuruh untuk mengambil uang transport, apakah penggugat? Dikatakan tidak. Itu 9 residen itu ya. Lalu kemudian penggugat memaksakan untuk tinggal di kos, itu mereka tidak tahu karena mereka hanya mendengar informasi dari rekan-rekannya mereka ya.
Yang artinya perundungan dalam dua hal yang menjadi dasar daripada surat keputusan dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Prof. Kando, yaitu tadi itu ada dua hal itu terbantahkan semua. Artinya surat keputusan itu adalah cacat hukum. Maka oleh karena itu, klien kami harus dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan dalam jabatan semula, atau setidaknya itu dipulihkan nama baiknya.